Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Semoga sehat semua ya. Kita di-splitting dulu. 1, 2, Oke. 3, Semangat. 4, Konsentrasi. 5. Siap belajar. Oke, sebelum memulai pelajaran, Bapak akan memeriksa dulu atribut kalian apakah sudah lengkap ya atau tidak. Siapa tahu nanti ada tidak pakai kaos kaki misalnya ya. Kemudian sampah kelasnya apakah sudah bersih? Sudah. Ya. Apakah sudah disapu, tidak ada plastik lagi ya? Ya sudah Kak. Ya oke, kelas sudah dalam keadaan bersih ya. Oke. Oke, silakan dipimpin berdoa dulu. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, adalah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita sudah berdoa ya. Yang mana materi kita hari ini, Bapak akan membahas perkembangan ekonomi di era digital. Ya, kalian pasti tahu apa itu maksudnya? Ekonomi digital itu apa? Ya, ekonomi digital itu adalah kegiatan perekonomian yang memanfaatkan teknologi internet dan kecerdasan manusia ya. Jadi dia memanfaatkan fasilitas internet dan kecerdasan manusia. Salah satu contohnya yaitu belanja secara online. Oke, kita sebelum mulai pelajaran ini Bapak absen dulu untuk kehadiran kalian ya. Ahmad Zainuddin, Hadir Pak. Aulia Masa. Hadir Pak. Nih, jadi saya sebelum memulai asesmen awal bahwa pembelajaran kita pada hari ini atau tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menganalisis perkembangan ekonomi di era digital. Ya, untuk asesmen awalnya ini ya, perhatikan ini adalah pasar digital. Ya, ini adalah pasar digital. Kemudian ini adalah pasar konvensional. Ya, apa bedanya? Ini pasar digital ini adalah kegiatan transaksi jual beli dengan menggunakan fasilitas internet atau online atau daring. Ya, kemudian ini adalah bentuk pasar konvensional. Ya, pasar konvensional ini adalah tempat bertemunya barang penjual dan pembeli secara langsung. Jadi dia bertemu secara langsung ya, interaksi secara langsung. Nah, pasar konvensional ini dia terbagi lagi menjadi dua, ada pasar tradisional, ada pasar modern. Nah, sekarang bisa kalian analisis ini bagaimana perbedaan dan persamaannya. Coba Ahmad Zainuddin, persamaannya apa? Persamaannya ada penjual dan pembeli. Terus ada harganya. Maksudnya yang perbedaannya dulu disebutkan. Perbedaannya kalau belanja online harga barang tidak bisa ditawar. Kalau di pasar konvensional harga barang bisa saja ditawar sesuai dengan kehendak pembeli dan penjual. Gimana yang lain? Jawabannya benar atau salah? Benar. Sekarang perbedaannya apa? Tidak ada batasan kapan saja bisa. Lalu kalau di pasar konvensional waktu belanja di mana? Ya, betul. Oke, itu adalah sekilas tentang persamaan dan perbedaan pasar digital dan pasar konvensional. Ya, jadi ada kelemahannya juga ada kelebihannya ya. Sekarang kalian simak video ini ya, sekilas tentang perkembangan ekonomi digital ya. Hai teman kece, siapa di antara kalian yang pernah belanja secara online? Mulai dari makanan, pakaian, sepatu, peralatan sekolah, mainan, sampai sepeda pun bisa kalian beli hanya dengan menggunakan HP. Tinggal pilih pesanan, check out,
bayar, dan kemudian tunggu sampai paket kalian diantar langsung ke rumah. Wah, jadi lebih mudah dan praktis ya. Aktivitas jual beli online ini mungkin belum ada pada zaman nenek kakek kalian ya. Lalu bagaimana orang zaman dahulu melakukan jual beli? Pada awalnya, masyarakat belum memakai uang untuk melakukan aktivitas ekonomi. Rata-rata, kebutuhan hidup masih dapat terpenuhi dengan cara mengolah alam di lingkungan sekitar dan melakukan barter atau pertukaran untuk barang yang tidak bisa dihasilkan sendiri. Contohnya, nelayan menukar ikan dengan buah-buahan dari penanam buah. Sistem pembayaran saat ini tidak hanya secara tunai atau menggunakan uang cash. Kita juga dapat melakukan pembayaran non-tunai, misalnya menggunakan kartu debit atau kartu kredit yang diterbitkan oleh bank. Selain itu, berkembang juga uang elektronik dalam bentuk kartu atau aplikasi di ponsel, tanpa perlu memiliki rekening di bank. Lalu, bagaimana perkembangan ekonomi di era digital seperti sekarang? Adanya internet dan teknologi yang semakin canggih mendorong terbentuknya ekonomi digital. Teknologi transportasi seperti pesawat dan kapal laut semakin mempermudah pengiriman barang ke seluruh dunia. Dalam ekonomi digital, aktivitas jual beli barang dan jasa dapat dilakukan secara online yang disebut dengan e-commerce. Seperti dibahas di awal video, belanja tidak harus lagi pergi ke toko, pasar, atau mall. Kita dapat belanja dari rumah dengan mengandalkan HP dan internet. Para pedagang membuka toko online dalam bentuk aplikasi atau website. Segala hal yang biasa kita temukan di toko fisik juga dapat kita temukan di toko online. Mulai dari adanya etalase barang, keterangan stok barang, hingga admin yang siap melayani pembeli. Ada beberapa kelebihan dari e-commerce loh. E-commerce mempermudah belanja kapanpun dan dimanapun. Pembeli dapat membeli barang dari luar kota, bahkan luar negeri. Waktunya pun bisa kapan saja, tanpa perlu menunggu jam buka toko. Bagi pedagang, kondisi ini dapat memperluas pasar bisnisnya dan menjangkau lebih banyak pembeli. Pada aktivitas ekonomi, barang yang dibuat oleh produsen umumnya akan sampai ke konsumen melalui peran distributor. Adanya e-commerce dapat memotong jalur distribusi tersebut. Bahkan, kini konsumen atau pembeli dapat membeli langsung dari pihak produsen dengan harga yang lebih murah. Kelebihan lainnya adalah akses pembeli ke produk dan layanan yang bervariasi. Dalam satu aplikasi belanja online, pembeli dapat menemukan bermacam-macam jenis barang. Pembeli juga dapat membandingkan harga dan kualitas suatu jenis barang dari beberapa toko yang berbeda. Karena pembeli dapat membandingkan langsung, pedagang akhirnya menekan harga barang agar dapat bersaing dengan toko-toko lainnya. Toko online juga tidak memerlukan bangunan untuk memasang etalase produknya, sehingga dapat memangkas biaya sewa toko, air, listrik, atau gaji karyawan. Akibatnya, toko online dapat menawarkan harga yang cenderung lebih murah daripada toko fisik. Selain itu, toko online juga memudahkan masyarakat untuk mulai berjualan karena dapat dilakukan dari rumah saja. E-commerce juga menawarkan kemudahan pembayaran, misalnya melalui transfer bank, uang elektronik, virtual account, sampai cash on delivery atau COD. Walaupun ada banyak kemudahan yang ditawarkan e-commerce, bertransaksi di dunia digital harus tetap bijak dan berhati-hati ya. Ada 3 prinsip yang perlu diterapkan ketika bertransaksi di dunia digital. Pertama, respect atau menghargai. Meskipun penjual dan pembeli tidak bertemu langsung, kita tetap harus bersikap sopan dan saling menghargai satu sama lain. Misalnya, memilih kata-kata yang sopan ketika sedang bertanya atau menyampaikan keluhan kepada penjual. Kedua, educate atau terus belajar hal baru. Itu adalah sekilas tentang perkembangan ekonomi di era digital. Dari sini pasti kamu sudah bisa menangkap ya apa itu ekonomi digital. Ya,
Perekonomian digital itu adalah apa tadi Bang Bapak? Kegiatan perekonomian yang memanfaatkan fasilitas internet dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, kemudian sebelum kita mengetahui belanja secara digital, apakah di zaman dulu terutama nenek moyang kita melakukan transaksi jual beli secara digital? Tidak ya. Jadi kegiatan transaksi zaman dulu masih menggunakan secara barter. Nah, sebelum kita memasuki itu, kita harus paham dulu apa itu kegiatan ekonomi. Yang mana kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3. Siapa yang ingat? Kemarin setelah kita bahas ya kegiatan ekonomi. Oke, ada 3. Siapa yang masih ingat kegiatan ekonomi? Ada 3, sebutkan. Yang pertama, produksi. Produksi ini apa? Menghasilkan suatu barang atau jasa. Ya, kegiatan menghasilkan suatu produk atau jasa. Kemudian yang kedua, Distribusi. konsumsi dulu. Konsumsi ya. Konsumsi ini apa? Memakai suatu produk atau jasa Ya, menggunakan atau memakai produk, barang, dan jasa. Kemudian yang ketiga, distribusi. Oke, distribusi ini adalah kegiatan menyalurkan barang dari tangan produsen ke tangan konsumen. Konsumennya adalah kita ya. Jadi itu adalah inti dari kegiatan ekonomi. Kemudian pertukaran secara barter ini dirasa semakin tahun agak sulit ya. Karena apa? Karena barang yang ditukar itu mudah busuk ya. Tidak tahan lama. Kemudian kesulitan mencari orang yang sama-sama memiliki kebutuhan ya, itu salah satu faktornya, sama-sama sulit ya mencari kesepakatan. Nah, maka ditetapkanlah benda-benda berharga untuk sebagai alat tukar. Contohnya seperti tadi, apa tadi? Logam, kemudian emas, perak, kemudian tulang belulang binatang juga itu dijadikan sebagai alat tukar pada zaman dulu. Nah, kemudian seiring perkembangan zaman lagi, pertukaran benda-benda berharga dalam transaksi jual beli itu dirasa mengalami kesulitan lagi ya. Karena apa? Susah membawanya ya. Benda-benda yang berharga itu misalnya emas. Misalnya mau bepergian kemana-mana masa membawa emas, ya tidak mungkin ya. Mau bepergian kemana masa membawa perak, membawa tulang binatang ya, itu dirasa tidak mungkin ya, karena banyak sekali kesulitan yang ditemukan di situ. Maka sejak saat itu diciptakanlah uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, jadi sampai saat ini kita menggunakan uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah ya. Nah, di zaman sekarang dalam transaksi jual beli itu tidak hanya secara langsung ya. Kalau zaman dulu kan secara langsung ya bertemu sama pembeli. Nah, sekarang sudah era digital, zaman sudah serba canggih ya. Zaman sudah serba canggih, kita bisa berbelanja secara online. Kemudian ada beberapa manfaat dan tantangan atau hambatan dalam perekonomian di era digital. Ya, manfaatnya menghemat waktu ya. Yang pertama menghemat waktu, misalnya seorang produsen dalam menyalurkan barangnya, ya seorang produsen ini dalam menyalurkan barang ke konsumsi dia tidak perlu lagi melewati jalur distribusi, dia bisa langsung mengirimkan barangnya lewat pos dan langsung ke tangan konsumen. Nah, itu kan mengurangi biaya ya, kalau dia harus menyewa lagi distribusi ini kan menambah biaya lagi. Kemudian dia tidak perlu menyewa tempat, misalnya untuk membuka toko ya, untuk mempromosikan barangnya. Yang produsen ini ya, dia cukup yang mana konsumen pesan langsung dia kirim barangnya. Kemudian manfaat yang kedua, tersedianya informasi yang besar, yang mana para pembeli bisa memilih produk yang dia inginkan sesuai dengan keinginannya. Dia bisa membandingkan
antara pasar daring yang satu dengan pasar daring yang dua. Dia bisa memilih kualitasnya yang mana lebih bagus dan harganya yang mana yang lebih murah. Nah, pasti dia memilih yang lebih bagus, kemudian yang lebih murah. Ya, itu jadi dalam belanja itu kadang ya ada barangnya bagus, harganya murah. Kadang ada juga barangnya jelek tapi harganya mahal. Ya, ada yang pernah belanja secara daring, kamu pernah belanja secara daring? Kenapa? Terus barang apa yang kamu belanja? Sepatu, raket, Sejak kapan kamu belanja? sejak adanya Shopee. Oh, sejak Shopee. Nah, terus apa alasan kamu berbelanja secara daring? Pertama itu coba-coba, ya. Tapi semenjak seiringnya waktu kalau itu udah ibarat mungkin ada yang barang tidak ada di sini tapi ada di tempat lain dapat terjadi dengan mudah melewati Oh iya. Ya sudah pernah pengalaman belanja secara online ya. Oke, tadi manfaatnya sampai tersedanya informasi yang lebih besar ya. Sekarang yang manfaat ketiga menghemat waktu. Ya, menghemat waktu. Ya, misalnya dulu SMP kita ini memesan peralatan dan perlengkapan sekolah, dia pada zaman dulu harus ke kota Brau. Nah, itu kan memakan biaya ya. Dulu masih belum ada, dulu jalanan di sini belum tembus sampai ke kota Tanjung Redep Brau ya, ke ibu kota Tanjung Redep ya, ke ibu kota Brau maksudnya. Dulu belum ada jalanan, jadi jalur angkutan melewati laut. Nah, ini begitu memesan barang melewati kapal itu sangat susah ya, dan memakan waktu berhari-hari. Nah, sekarang dengan masuknya era digital, fasilitas jalanan juga sudah ada, tinggal telepon di Tanjung ya, barang langsung diantar ke sini. Jadi sekarang tidak perlu lagi jauh-jauh, ya. Jadi menghemat waktu. Kemudian ada juga tantangan atau hambatannya ya. Nah, tantangan atau hambatannya ya, tidak tersedianya infrastruktur internet secara merata ya, yang mana di setiap daerah tidak semuanya memiliki internet kan ya, jadi tidak semua bisa menggunakan internet. Nah, contohnya aja di daerah Papua sana. Mengapa di sana harga barang sangat mahal? Karena di sana di daerah pelosok belum masuk internet, kemudian jalan rayanya juga masih banyak belum tembus, sehingga barang dalam kebutuhan sehari melonjak tinggi ya. Karena satu-satunya alat transportasi adalah pesawat untuk memasukkan atau mendistribusikan barang ke dalam pelosok-pelosok tadi. Kemudian pemberdayaan sumber daya manusianya yang belum optimal ya. Di negara kita ini kan masih banyak penduduk yang belum profesional, khususnya manula ya. Kalau manula dia tidak paham kan tentang internet ya, ada yang tidak bisa menggunakan HP ya, tidak semuanya ya. Nah, kemudian regulasi yang belum optimal, yang mana hak perlindungan konsumen dengan produsen belum sepenuhnya dilindungi ya, yang mana data-data konsumen dalam berbelanja kadang bisa dibaca orang atau dilacak orang, sehingga banyak sekali terjadi saldo rekening kita terobos ya sama pihak-pihak yang bertanggung jawab ya. Misalnya kita memesan barang ya, ternyata pasar daringnya itu ada penipu. Nah, dia sudah tahu KTP kita, nomor rekening kita, kemudian identitas kita dia cuma tahu, dan akhirnya penipu itu membobol uang kita dari rekening dan tiba-tiba saldo kita habis. Nah, jadi sama-sama juga, jadi bukan hanya sebagai konsumen yang punya pasar daring itu juga kadang-kadang juga datanya juga diambil orang yang tidak bertanggung jawab ya, sehingga bisa sama-sama memiliki kerugian. Dan itu salah satu kelemahannya ya. Nah, kemudian perkembangan di era digital ini bukan hanya bermanfaat bagi jual beli secara online ya, tapi ada juga manfaatnya
di sektor-sektor, misalnya di sektor bidang kesehatan. Ya, di sektor bidang kesehatan, misalnya kita ya berobat ke praktek dokter ya, langsung ke praktek dokter, bukan ke rumah sakit. Nah, itu kita bisa memesan nomornya ya, langsung dengan tata usahanya ya yang menangani loket pendaftaran. Kemudian di bidang transportasi lain, Bapak juga menggunakan kartu e-money ya. Kartu ini bisa digunakan untuk membayar tol, misalnya kita kemana-mana membayar tol ya. Kemudian bisa juga untuk membayar tiket kereta api. Kemudian perkembangan ekonomi digital ini juga ya ada kelemahan dan maksudnya ada dampak positif dan ada dampak negatifnya ya. Ya, dampak positifnya yang seperti saya jelaskan tadi, perkembangan ekonomi digital ini kita bisa mudah berbelanja misalnya ya. Kita bisa memilih-milih barang yang mana yang lebih murah. Kemudian kita bisa mencari informasi pasar dari mana yang lebih bagus ya, dibandingkan pasar dari yang lain. Kita bisa membandingkan. Kemudian dari segi negatifnya, pasar tradisional itu akan terancam. Kenapa ya? Dengan masuknya perekonomian digital, ini mengancam perekonomian pasar tradisional dan pasar konvensional, ya. Karena apa? Tidak ada berbelanja ke situ. Ya, banyak orang berbelanja secara online. Nah, kemudian dampak negatif yang lainnya memicu PHK massal. Dengan adanya masuk ekonomi digital, ini tenaga manusia kurang dibutuhkan lagi ya, karena tidak perlu memerlukan tenaga manusia karena barang langsung dikirim ya. Jadi tidak perlu banyak-banyak menampung karyawan untuk menjaga toko. Nah, ini bisa memicu PHK. Nah, itu adalah beberapa dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, dari sini Bapak akan melakukan asesmen formatif. Sekarang kalian bentuk kelompoknya ya. Oke, bisa dibentuk sekarang kelompoknya. Oke, ini Bapak bagi lembar LKPD ya. Kalian bisa baca dulu. Kemudian kalian kerjakan soalnya ya. Oke, di situ ada studi kasus tentang pasar Tanah Abang yang ada di Jakarta Pusat yang sekarang mengalami kelesuan ekonomi akibat perkembangan ekonomi di era digital ya. Ya, dari penjelasan Bapak tadi kan kamu bisa menangkap ya poin-poin penting. Jadi itu berkaitan dengan soal studi kasus tadi. Kalian baca dulu studi kasusnya ya di situ, kemudian kalian analisa soal-soalnya. Oke, sekarang Ahmad Zainuddin, silakan jawab dulu pertanyaannya nomor 1. Nomor 1. Pertama, mengapa para pengusaha retail di pasar Tanah Abang Jakarta mengalami penurunan omset secara digital? Karena kurangnya pembeli yang datang ke pasar Tanah Abang tersebut, karena pembeli-pembelinya sudah mulai membeli suatu barang di pasar digital yang menyebabkan kurangnya omset atau pembeli di pasar Tanah Abang tersebut. Dari kelompok sini nomor 1. Silakan Pak Adi dulu. Mengapa para pengusaha retail di pasar Tanah Abang Jakarta mengalami penurunan omset di era digital? Bukannya karena adanya pendidikan yang rendah sehingga sangat sulit bagi para pengusaha pasar Tanah Abang untuk berkembang secara modern di era digital. Ya, itu betul ya, itu jawabannya ya. Ada tanggapan yang lain? Mungkin Bapak ingin mendengar kesimpulan ada salah satu dari kelompok. Dari 4 jawaban ini tolong Ahmad Zainuddin kamu simpulkan. Dari 4 jawaban ini. Jadi pasar. Dari kesimpulan yang kami dapat dari pasar Tanah Abang bahwa dengan perkembangan di era
zaman digital sekarang, seluruhnya orang-orang membeli di pasar konvensional karena mereka lebih memilih berbelanja di pasar digital dikarenakan lebih mudah, cepat, dan tidak memakan waktu yang lama. Oke, benar jawabannya. Tepuk tangan. Gimana semuanya? Masih segar matanya? Masih. Kita istirahat dulu ya. Istirahat terakhir ya. Oke, dulu. Ayo sama-sama menyanyi. Ini adalah lagu daerah kita ya, yaitu daerah Berau. Gali di Rantau. Andainya Tanjung turun berjalan kembali saya hingga sekarang mencari dengan bukan laparan. Jadi gimana matanya sudah tidak ngantuk? Ya, Kak. Nah, kita sudah menyanyikan lagu daerah kita di Oke, untuk ini Bapak ingin tahu refleksi kalian tentang pembelajaran hari ini ya. Silakan kalian isi di sini refleksi kita hari ini. Ya silakan bacakan. Hal baru apa yang Anda pelajari hari ini? Bahwa teknologi sudah canggih. Pada bagaimana Anda mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran daerah pasar? Bagaimana semua pelajar Anda hari ini lebih baik dari hari sebelumnya? Oke, jadi Bapak simpulkan mengenai pembelajaran kita pada hari ini ya. Perkembangan ekonomi daerah digital ini memiliki manfaat, tantangan, kemudian ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Jadi kita tinggal ambil hikmahnya ya, mana yang baik itu yang kita tiru ya, yang mana yang jelek itu kita tinggalkan. Oke, itu adalah kesimpulan dari Bapak. Sekarang Bapak ingin mengetahui asesmen sumatif kalian ya. Nah, nanti bisa dibacakan. Ini kalian kerjakan. Ini adalah asesmen sumatif terakhir. Oke, nomor 1. Ahmad kelompok Ahmad nomor 1. Dijawab. Oke, dijawab. Ya, dijawab. Yang nomor 1, Ya, nomor 1. apa perbedaan dan bersama pasar Ya, konvensional silakan. pasar digital? Ya. Perbedaannya, pada pasar konvensional harga barang dapat ditawar, tetapi pada pasar daring harga sudah tetap sesuai dengan yang dicantumkan oleh penjual. Pada pasar konvensional, konsumen harus datang ke lokasi penjualan untuk memilih barang secara langsung. Tetapi pada pasar daring, konsumen hanya bisa melihat barang melalui gawai dan dapat melakukannya dimanapun. Oleh karena itu, pasar konvensional memiliki jangkauan pemasaran yang terbatas, sedangkan pasar daring memiliki jangkauan pemasaran yang luas. Persamaannya, baik pasar konvensional maupun pasar daring memiliki penjual atau admin yang ramah kepada konsumen. Penjual mengeluarkan biaya untuk memasarkan produknya. Pada pasar konvensional, penjual memerlukan biaya sewa ataupun membeli toko. Sedangkan pada pasar daring, penjual mendapat potongan yang besar dari hasil penjualan sebagai biaya administrasi. Gimana pembelajaran kita hari ini, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Semangat ya. Karena waktunya sudah habis, saya akhiri pertemuan kita sampai di sini. Apabila ada kata dari Bapak yang kurang berkenan di hati kalian, Bapak mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan berdoa dulu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Yes, di Anda, terima kasih.